Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang pertama kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, pengertian matriks. Yang kedua, jenis-jenis matriks. Yang ketiga adalah transpose matriks. Untuk yang pertama, apa itu matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Cara menulis matriks, bilangan disusun dan diapit dengan dua kurung siku. Nah, kurung siku kiri dan kanan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh matriks dengan bilangan yaitu 5, 7, 1, dan 4. Nah, ini bilangan 5, 7, 1, dan 4 disusun dalam bentuk baris dan kolom dan diapit dengan dua kurung siku, yaitu kurung siku kiri dan kurung siku kanan. Nah, untuk membedakan mana baris dan mana yang kolom, di sini saya akan memperlihatkan. Nah, untuk 5 dan 7 di sini, ini adalah baris yang pertama, dan 1 dan 4 ini adalah baris yang kedua. Jadi baris itu yang horizontal. Nah, untuk yang kolom 5 dan 1 ini adalah kolom 1, dan 7 dan 4 ini adalah kolom 2. Jadi kolom itu yang vertikal. Nah, di sini bisa kita lihat matriks 5, 7, 1, dan 4 tersebut memiliki dua baris dan dua kolom. Nah, untuk contoh matriks, di sini saya memberikan contoh matriks 0, 6, 7, 2, 3, 1. Matriks tersebut memiliki dua baris dan dua kolom. Kok bisa? Nah, kita hitung ya. Pertama, kita lihat barisnya ada 1, 2, dan kita lihat kolomnya ada 1, 2, 3. Jadi matriks tersebut memiliki dua baris dan 3 kolom. Untuk selanjutnya, matriks 1 dan 5 di sini memiliki satu baris dan 2 kolom. Caranya dihitung. Ini barisnya dulu. Barisnya ada 1, lalu kolomnya ada 1 dan 2. Jadi matriks tersebut memiliki satu baris dan 2 kolom. Untuk yang selanjutnya, matriks A. Matriks A memiliki berapa baris? Nah, 3 baris dan 2 kolom. Di sini kita lihat 1, 2, 3. Nah, 3 baris dan 1, 2, dan 2 kolom. Nah, untuk menamai matriks ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Jadi A di sini harus huruf kapital atau huruf besar untuk menamai sebuah matriks. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang ordo matriks. Ordo matriks merupakan keterangan baris dan kolom pada matriks yang dinyatakan dalam bentuk baris kali kolom. Jadi untuk mempersingkat keterangan matriks tadi, kan tadi di sini matriks tersebut memiliki 3 baris dan 2 kolom. Ini agak panjang untuk ditulis. Jadi untuk mempersingkat kita menggunakan ordo matriks. Nah, di sini kita memiliki matriks A, yaitu berordo 2 kali 2. Nah, artinya di sini matriks A memiliki 2 baris dan 2 kolom. Kita lihat 1, 2. Nah, 2 baris dan 1, 2. 2 kolom. Jadi benar, matriks A berordo 2 kali 2. Untuk matriks B, di sini matriks B berordo 3 kali 2.
matriks B berurut 3 kali 2. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, barisnya ada 3, lalu kita hitung kolomnya 1, 2. Jadi matriks B di sini memiliki ordo 3 kali 2. Untuk selanjutnya yaitu matriks C berordo 3 kali 3. Nah, kita hitung 1, 2, 3. Barisnya ada 3 dan kolomnya 1, 2, 3. Jadi matriks C di sini berordo 3 kali 3 karena memiliki 3 baris dan 3 kolom. Lalu yang terakhir matriks D berordo 2 kali 1. Kita hitung 1, 2. Nah, benar. Barisnya ada 2. Jadi 2 kali di sini kolomnya 1. Jadi matriks D berordo 2 kali 1. Untuk selanjutnya itu kita akan mempelajari elemen matriks. Elemen matriks adalah bilangan penyusun dalam matriks. Jadi 1, 3, 5, 9, 4, 6, 0, 2 dan 7 di sini adalah elemen-elemen penyusun matriks. Nah, ini disebut elemen. Untuk elemen-elemen matriks di sini, elemen matriks A adalah 1, 3, 5, 9, 4, 6, 0, 2, 7. Jadi semua bilangan di sini adalah elemen matriks A. Nah, di sini caranya dengan di sini elemen-elemen tersebut bisa diidentifikasi dari baris dan kolom. Misal elemen baris 2, kita lihat baris 2 1, 2 di sini baris 2, lalu kolom 1 baris 2 kolom 1 yaitu jadi 9. Jadi elemen baris 2 dan kolom 1 pada matriks A adalah 9. Benar. Lalu elemen baris 1 kolom 3 pada matriks A adalah 5. Kita lihat baris 1 kolom 3 ya. Ini kolom 3. Jadi adalah 5. 1, 2, 3. Nah, semisal saya memberikan contoh elemen pada baris 1 kolom kedua. Jadi yang mana? Nah, yang ini 3. Karena berada di baris 1 dan kolom kedua. Misal saya memberikan contoh elemen baris kedua kolom ketiga. Jadi itu adalah 6. Nah, di sini ada satu lagi elemen baris 3. Jadi dalam baris 3 disebutkan semua elemen-elemennya, yaitu 0, 2, dan 7. Untuk selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris. Matriks yang hanya memiliki satu baris. Jadi matriksnya hanya memiliki satu baris. Di sini barisnya ada 1. Di sini juga 1. Di matriks C juga 1. Tetapi kolomnya boleh banyak. Ini kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Di sini juga matriks B kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Kalau di matriks C kolomnya ada 2. 1, 2. Yang terpenting dalam matriks baris itu memiliki satu baris saja. Untuk selanjutnya matriks yang matriks kolom. Matriks yang hanya memiliki satu kolom. Nah, ini matriksnya hanya memiliki satu kolom, tapi barisnya ada banyak. Ada 1, 2, 3, dan 4. Di sini matriksnya boleh memiliki banyak baris, tetapi kolomnya harus 1 untuk matriks 1 kolom. Matriks kolom. Nah, di B juga begitu pula. Ada 1, 2, 3. Barisnya ada 3, tetapi hanya memiliki 1 kolom. Dan ini termasuk matriks kolom. Untuk yang selanjutnya,
matriks persegi, matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Jadi kolom dan barisnya harus sama jumlahnya. Di sini saya memiliki contoh A sama dengan 2731. Di sini barisnya ada 1 2, ada 2, dan kolomnya juga harus sama, ada 1 2. Ini termasuk matriks persegi. Nah, di sini matriksnya ordonya 2 kali 2. Untuk yang B sama dengan negatif 3 0 6 2 3 7 1 5 negatif 4. Di sini ordonya 3 kali 3. Nah, di sini kan sama, barisnya ada 3 dan kolomnya ada 3. Jadi termasuk matriks persegi. Nah, di sini ada tambahan yaitu diagonal utama dan diagonal samping. Dalam matriks persegi ada yang namanya diagonal utama dan diagonal samping. Kalau diagonal utama ini, jadi negatif 3, 3, negatif 4 adalah diagonal utama. Lalu diagonal samping adalah ini 6, 3, 1 adalah diagonal samping. Nah, yang selanjutnya ada matriks identitas. Matriks persegi, ingat matriks persegi yang elemen-elemen pada diagonal utamanya adalah 1, sedangkan semua elemen yang lain 0. Jadi diagonal utamanya 1, tetapi yang lainnya 0. Kalau ini matriks ini dilambangkan dengan I besar. Dan ini adalah ordonya 2 kali 2 karena persegi baris dan kolomnya harus sama. Jadi di sini bisa kita lihat pada diagonal utamanya. Nah, ini 1. Nah, di sini elemen-elemen pada diagonal utamanya 1. Jadi di sini 1, lalu semua elemen yang lainnya adalah 0. Di sini 0 dan di sini 0. Nah, ini termasuk identitas. Lalu yang identitas 3 kali 3, di sini diagonal utamanya 1 dan yang lain 0. Jadi ini adalah matriks identitas. Untuk yang selanjutnya matriks 0, matriks yang semua elemennya 0. Nah, di sini kebetulan saya memiliki matriks dengan baris 2 dan kolom 3. Nah, di sini elemen-elemennya 0 semua. Lalu yang B, saya memberikan contoh matriks dengan baris 2 dan kolom 2. Misal barisnya ada 1 dan kolomnya ada 2. Jadi matriks 0-nya bisa ditulis seperti ini. Di sini 0, ini 0. Nah, ini contoh matriks 0 dengan ordo 1 kali 2. Jadi semua matriks kalau elemen-elemennya semuanya 0 disebut dengan matriks 0. Untuk materi selanjutnya, transpose matriks. Transpose matriks adalah perubahan bentuk matriks di mana elemen pada baris, saya ulangi, transpose matriks, perubahan bentuk matriks di mana elemen pada baris menjadi elemen pada kolom dan elemen kolom menjadi elemen baris. Jadi ini hanya dibalik, yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Misal di sini saya memiliki matriks A sama dengan 2, 4, negatif 3, 0, 1, dan 4 menjadi A pangkat T. Nah, ini A pangkat T
T adalah lambang dari transpose, yaitu pangkat T, sama dengan ini tetap 2, lalu yang di sini 4-nya ke vertikal, di sini kan ke horizontal, ini pindah ke vertikal, lalu negatif 3, ini negatif 3, lalu di sini 0, di sini pindah ke sini, lalu 1 sini, dan 4 sini. Jadi 2 ini kan baris 1 dan kolom 1, jadi tidak pindah karena baris 1 dan kolom 1 barisnya pindah ke 1, kolomnya pindah ke 1. Nah, jadi tidak pindah. Lalu yang 4 ini, nah di sini kan baris 1 kolom 2, jadi kalau ditranspose menjadi baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 1. Nah, 4 pindah, benar. Dan di sini kan baris 1 kolom 2. Untuk negatif 3 ini baris 1 kolom 3. Nah, di sini pindah menjadi baris 3 kolom 1. Nah, kalau ini yang 1 ini di sini dia diberi di baris 2 dan kolom 2. Nah, kan pindah baris 2 kolom 2. Nah, di sini 1 juga tetap, karena baris 2 ke kolom 2, kolom 2 ke baris 2, jadi ini tetap, 2 ini tetap. Yang selanjutnya ada matriks B 1, 2, 7, 6 menjadi B transpose, 1-nya tetap dan 6-nya di sini tetap. Lalu yang pindah ada ini 7 dan 2. 2 di sini karena berada di baris 1 kolom 2. Nah, ini pindah menjadi ke baris 2 kolom 1. Lalu 7 di sini di baris 2 kolom 1 pindah menjadi ke baris 1 kolom 2. Nah, ini transpose. Nah, di sini juga perlu diketahui kalau matriks A ini kan ordonya 2 kali 3. Setelah ditranspose, ordonya berubah menjadi 3 kali 2. Nah, bukan hanya elemen-elemennya yang pindah, tapi ordonya juga berubah. Yang baris ordo ini barisnya kan 2, menjadi kolomnya 2, dan di sini kolomnya 3 menjadi, di sini setelah ditranspose maksudnya barisnya menjadi 3. Jadi juga ikut pindah. Tetapi tidak berlaku pada matriks-matriks yang persegi, karena kan sama. Jadi misalnya 2 kali 2 di sini, ini juga sama, 2 kali 2. Lalu yang terakhir di sini diketahui 2 ini tetap. Lalu di sini 7 1 setelah ditranspose yang vertikal menjadi horizontal. Ini cara mudahnya kalau masih bingung. Nah, di sini lihat vertikal kan 3, 8, 2. Nah, caranya diubah menjadi ke horizontal. 3, 8, 2. Lalu 6, 0, 5.
ini vertikal ke bawah, nah, horizontal dari kiri ke kanan 605. Nah, ini sedikit tips dan trik dari saya. Jadi untuk yang vertikal ini 271 menjadi horizontal, tapi dengan syarat dari kiri ke kanan horizontalnya, dan dari sini dari atas ke bawah yang ke ini sebelum ditranspos, lalu setelah ditranspos dari kiri ke kanan. Untuk memudahkan caranya begitu. Sekian materi pertemuan pertama ini. Kalau belum mengerti silakan ulangi videonya kembali, atau bisa japri WA saya atau didiskusikan di dalam grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.